Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, semoga saudara semua dalam keadaan baik dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi saudara yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, kiranya kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara sekalian. Bagi saudara yang sedang tinggal di rumah, berdiam diri di rumah, karena harus membatasi diri kontak dengan banyak orang karena virus COVID-19 yang sedang mewabah, kiranya saudara semua tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan bagi saudara yang sedang berjuang di dalam ambil bagian untuk meringankan saudara-saudara kita yang sakit, secara khusus para dokter, perawat, dan tenaga medis yang memberikan pengobatan kepada saudara-saudara kita yang terserang virus COVID-19, kiranya saudara semua beroleh perlindungan dari kuasa darah Yesus, sehingga saudara semua boleh senantiasa diberi kesehatan dan diberi perlindungan oleh Tuhan, sehingga saudara akan terus melayani Tuhan dan melayani pasien-pasien yang sakit. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang belum mempersiapkan Alkitab, silakan saudara mempersiapkan Alkitab dan mempersiapkan alat tulis, dan saudara bisa mencatat poin-poin dari setiap firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dulu kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah pujian, Yesus padamu ku berseru. Penolong dalam hidup
Pujian yang sangat indah dan menguatkan iman kita, bahwa hanya kepada Tuhan saja kita berseru dalam segala pergumulan-pergumulan hidup kita. Hanya kepada Tuhan Yesus saja kita berseru, karena Dialah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kasih setia dan pertolongan, kami ada sampai dengan hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kalau sebentar akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, supaya olehnya kami beroleh kekuatan dari setiap perkataan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu saja yang boleh hamba-Mu sampaikan pada setiap orang yang mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini akan membahas sebuah tema, hati yang bersyukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Silakan saudara sekalian boleh membuka Alkitab di 1 Tesalonika 5 ayat 18, berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya membacakannya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Ada pengertian bahwa inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Allah, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal adalah kehendak dari Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kalau itu menjadi kehendak Tuhan, mari kita melakukannya dalam hidup kita. Dalam segala hal kita mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian, kenapa Tuhan perintahkan supaya kita senantiasa mengucap syukur? Sebab ada kekuatan di dalam ucapan syukur. Ada kekuatan ketika saudara dan saya mengucap syukur dalam segala hal di dalam hidup kita. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada studi dan penelitian yang menjelaskan bahwa ada begitu banyak keajaiban saat seseorang itu terbiasa mengucap syukur dalam hidup. Di dalam penelitian itu mengatakan bahwa hati yang senantiasa mengucap syukur bisa mencegah stres, cemas yang berlebihan, dan depresi. Bahkan hati yang selalu mengucap syukur bisa membuat orang lebih bahagia, membuat dia sukacita selalu. Rasa hati yang mengucap syukur, hati yang selalu mengucap syukur
bisa meningkatkan kesehatan fisik dan menurunkan resiko penyakit jantung. Selain itu, orang yang memiliki hati yang senantiasa bersyukur memiliki kesehatan mental yang baik dan lebih cepat pulih saat mengalami trauma di dalam hidupnya. Bersyukur juga membantu agar tidur lebih nyenyak dan membuat tubuh lebih bugar setelah bangun tidur. Itulah bagian-bagian dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, bahwa begitu luar biasa keajaiban dan manfaat daripada mengucap syukur. Membuat kita jauh lebih bahagia, membuat saudara dan saya menjadi memiliki fisik yang lebih sehat, bahkan tidur lebih nyenyak dan bangun dengan keadaan lebih bugar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak keliru jika firman Tuhan yang kita baca hari ini mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena ternyata orang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal jauh lebih berbahagia dan jauh lebih produktif di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang sekarang menjadi pergumulan saudara, teruslah mengucap syukur dalam segala hal, maka saudara akan beroleh kekuatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara fisik kita akan mengalami tubuh yang lebih sehat, lebih bahagia karena kita selalu mengucap syukur. Bahkan secara rohani, saudara akan mengalami kehidupan iman yang semakin bertumbuh. Bahkan secara rohani, firman Tuhan nanti kita akan lihat bahwa ketika saudara mengucap syukur, disitulah berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam hidup saudara. Tetapi kalau hati berlawanan dengan ucapan syukur, yaitu hati yang selalu bersungut-sungut, justru akan menjauhkan saudara dari segala berkat Tuhan. Lawan kata dari ucapan syukur, hati yang bersyukur, adalah hati yang bersungut-sungut, saudara. Jika tidak ada hati yang mengucap syukur, maka dengan cepat hati kita mudah untuk bersungut-sungut. Dan terbukti bahwa manusia jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat bersungut-sungut ketimbang bersyukur. Sadarilah bahwa bersungut-sungut tidak akan mendatangkan kebaikan. Sungut-sungut justru akan menarik murka Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Bilangan 11 ayat 1, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Bilangan 11 ayat 1 dikatakan firman Tuhan demikian. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, dan rajalela di tepi tempat perkemahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersungut-sungut bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu ketika bangsa Israel itu bersungut-sungut, mendatangkan murka Tuhan di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lagi kita mudah untuk bersungut-sungut, tetapi bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersungut-sungut membuat kita mengalami perlambatan dalam hidup kita. Bahkan bersungut-sungut membuahkan pembatalan atas segala rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Saudara bisa membuka di dalam Bilangan 14 ayat 29 sampai ke 30. Bilangan 14 ayat 29 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas,
karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara, mari perhatikan, bangsa Israel harusnya masuk ke tanah perjanjian, tetapi karena sungut-sungut mereka kepada Tuhan, membuat Tuhan membinasakan mereka, bahkan membatalkan apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita lebih banyak bersyukur. Bahkan dalam kondisi sulit sekarang ini, mungkin saudara mengalami pergumulan secara ekonomi, secara keuangan, usaha dan pekerjaan saudara menurun, hasil usaha saudara tidak lagi menguntungkan, bahkan rugi. Mungkin saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit, saudara bergumul tentang kesehatan, saudara bergumul tentang pekerjaan, saudara bergumul tentang masa depan, dan lain sebagainya. Mari, apapun yang sekarang saudara alami, mari bersyukur pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi ada sungut-sungut dalam hidup kita, karena ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Percayalah akan janji Tuhan. Maka orang yang bersyukur kepada Tuhan membuat hubungannya dengan Tuhan semakin dekat. Justru orang yang bersungut-sungut membuat hubungannya dengan Tuhan semakin menjauh. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 10 ayat 1 sampai 5. Mazmur 10 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya ulangi ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki saudara datang kepadanya dengan penuh ucapan syukur, dengan puji-pujian kepada Allah. Bersyukurlah di dalam segala pergumulan yang sekarang ini saudara hadapi. Maka beban-beban hidup saudara yang berat itu akan jauh lebih ringan ketika saudara mengucap syukur. Dalam hati saudara bersyukur, mulut saudara memuji-muji Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Maka dalam pergumulan sekalipun, saudara justru akan semakin melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Dalam keadaan kita sekarang ini, marilah kita lebih banyak bersyukur di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan yang semakin sulit seperti sekarang ini, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, sambil kita mengingat pesan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Satu bagian firman Tuhan ini menguatkan saya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
Saat ini banyak orang sedang menghadapi pergumulan. Virus corona yang merajalela, mewabah, membuat segala kegiatan ekonomi terhenti untuk beberapa saat. Banyak orang menghadapi situasi yang sulit. Tetapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, percayalah, dalam segala hal yang kita hadapi, Allah turut bekerja, bukan untuk mendatangkan yang tidak baik, justru mendatangkan kebaikan. Marilah kita datang pada Tuhan sekarang ini. Dalam hadirat Tuhan kita datang dan menemukan apa hal yang baik yang Allah sedang kerjakan di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Mari datang kepada Tuhan dan temukan hal yang baik yang sekarang sedang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita melalui pergumulan hidup kita. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menguatkan saudara untuk selalu bersyukur dalam segala hal di dalam hidup saudara dan hidup saya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang singkat kami renungkan, bahwa Tuhan mengendaki supaya kami bersyukur dalam segala hal. Karena di dalam ucapan syukur itu kami akan beroleh kekuatan yang baru menghadapi segala pergumulan hidup kami. Kami percaya bahwa Allah, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk merenungkan hari-hari ini, apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi hidup kami di tengah-tengah pergumulan kami. Buat mata kami melihat Engkau Tuhan hadir di dalam pergumulan yang kami hadapi, supaya kami tetap tenang, tidak penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan akan kehidupan kami, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.